Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita lanjutkan materi selanjutnya ya. Ini sudah pertemuan kelima di kuliah kimia material ini. Dan kali ini kita akan membahas tentang keramik. Sebelum kuliah, mari kita sama-sama membaca basmalah supaya yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah ya, dan insya Allah membawa berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saudara, melanjutkan materi yang kemarin, kita kali ini akan membahas tentang keramik. Ya, kita ingat kembali dulu klasifikasi jenis-jenis material secara umum terbagi menjadi 3 pada dasarnya ya. Ada polimer, sudah kita bahas, kemudian logam, kemudian ini kita bahas keramik. Nah, kalau kita lihat ikatan kimianya, maka polimer yang dulu kita sudah bahas adalah contoh senyawa yang memiliki ikatan kovalen. Kemudian logam, metal tentu saja di dalamnya ikatannya ikatan logam, baik logam sejenis maupun yang berbeda jenisnya. Dan kalau yang keramik ini adalah contoh dari senyawa yang memiliki atau material yang memiliki ikatan ionik. Ya. Nah, kita lihat sebagai pendahuluan, keramik itu berasal dari bahasa Yunani keramikos, artinya burnt stuff, atau barang-barang atau benda yang dibakar. Mengingat dulu kalau membuat keramik itu ya dari lempung atau clay kemudian dibakar. Ya, jadilah beberapa peralatan yang dulu sudah banyak digunakan, mungkin sebelum Masehi ya sudah ada itu. Nah, barang-barang yang dulu dibuat dengan cara sederhana, dibakar, kemudian dipakai gitu ya. Contohnya ya paling lama itu batu bata untuk bangunan, gerabah gitu ya. Itu merupakan klasifikasi keramik yang sederhana yang kita sebut dengan tradisional keramik. Porselen ya. Ya mungkin di Yunani sana dulu karena daerahnya daerah batuan kan sana ya, jadi mungkin banyak mineral-mineral tertentu yang banyak digunakan sebagai keramik atau gerabah ketika itu. Nah, seiring perkembangan teknologi, ternyata penggunaan keramik tidak sebatas pada barang pecah belah tadi ya. Bahan yang dibuat hanya kemudian dibakar, bahannya mudah pecah biasanya gitu, tetapi juga digunakan untuk material maju, sehingga istilahnya advance keramik, keramik yang maju, gitu ya. Contohnya kalau sekarang kita pakai laptop, di situ komponen-komponennya IC atau yang lainnya dibuat dari bahan keramik. Semikonduktor itu juga dari bahan keramik, atau material komputer, alat-alat komunikasi, fiber optik gitu ya. Kemudian pesawat luar angkasa, beberapa bagiannya terbuat dari material keramik. Dan teknologi yang maju ini dikenal dengan advance keramik. Ya. Nah, tadi sudah saya singgung kalau pada keramik itu merupakan contoh material yang memiliki ikatan ionik. Ikatan pada keramik mostly ionik, ya, some covalent nanti. Karena keramik ini material dasarnya itu berupa karbon dan silika, sementara dia kan golongan berapa ini? 4 ya. Jadi ya kalau ionik gimana ya, dia tangannya 4 gitu kan ya, valensinya 4, Si juga 4, maka beberapa memang ikatannya kovalen, tapi mostly ionik. Ya, Kak Saudara ingat kalau ionik itu yang seperti apa? Jadi ada perbedaan kecenderungan atau perbedaan tendensi untuk melepaskan atau menangkap elektron ya, juga memiliki perbedaan keelektronegativitas yang besar. Dan biasanya yang berikatan ionik adalah atom logam dengan non-logam, gitu ya. Sebagian besar memang seperti itu, tetapi tidak mesti logam dengan non-logam ya. Gitu ya. Kemudian ini kalau dulu kita bahas waktu bahas tentang ikatan ionik, misalkan yang paling sering dibuat contoh adalah Na dengan Cl gitu kan ya. Natrium klorida. Tapi apakah itu masuk keramik? Jadi tidak semua ikatan ionik itu keramik ya, tetapi kalau keramik biasanya itu berupa ikatan ionik sebagian besarnya. Nah, contohnya apa Bu ya yang keramik ya?
Waktu S2 saya membuat material MgF2. Itu juga material keramik sebenarnya ya. Magnesium itu golongan 2, F itu golongan berapa ini? 17. Ya, atau 2A dan 7A. Dia itu juga salah satu contoh keramik. Magnesium logam, fluor bukan logam. Gitu ya. Atau material maju yang sering kita dengar misalkan TiO2. Ti ini logam transisi ya dengan oksigen. Atau ZrO2 mana zirkonia. ZrO2. Cerium oksida mana ya Ce atau cesium klorida atau apa ya? Kalau ceria itu CEO, CE mana CE yang itu dan lain sebagainya. Ya, itu salah satu contoh keramik yang berikatan ionik. TiO2, MgF2 tadi ya. Terus ZrO2 itu ZNO itu termasuk contoh material keramik. Ini CaF2. Kemudian ini large versus small ionic bonding character. Ini misalkan Si berikatan dengan C. Ya keduanya kok nggak ikatan kovalen ya? Karena tidak ada senyawa yang 100% ionik murni dan tidak ada senyawa yang 100% kovalen ya. Jadi pada senyawa kovalen ada karakter ionik, demikian juga sebaliknya ya. SiC kalau kita beri nama namanya apa? Silikon karbida. Ini juga termasuk material maju. Advance material ya. Ya, tentang ikatan pada keramik. Kemudian kalau kita lihat strukturnya, ya keramik itu biasanya memiliki struktur oksida. Tadi saya beri contoh TiO2 atau ZrO2, ya ZNO. Itu kan material oksida ya. Magnesium oksida, itu juga kalsium oksida, itu juga keramik. Ya, pada struktur oksidanya, maka anionnya berupa oksida much larger than metal cation. Ya, selalu gitu ya, anion ukurannya selalu lebih besar dari kation logamnya. Susunannya biasanya untuk oksigennya ya, karena yang dominan, yang besar itu adalah anionnya, dia biasanya membentuk kisi atom berupa FCC, fast center cubic. Kemudian tadi misalkan TiO2, sisi yang dominan atau kisi yang dominan adalah oksigennya, itu membentuk FCC. Kemudian kan di FCC atau HCP atau BCC itu kan ada ruang yang masih kosong, ya, ruang yang masih kosong tidak terisi gitu ya, itu nanti akan diisi oleh kation logamnya. Ide yang sama juga dapat diterapkan pada semua keramik, gitu ya, oksida struktur seperti itu. Jadi anionnya yang dominan itu membentuk kisi utamanya, kationnya bagian kosong yang ditinggalkan oleh kisi utamanya itu akan diisi oleh anionnya, kationnya, maaf, yang ukurannya lebih kecil, gitu ya. Lah, kalau mau mendesain keramik, maka supaya jadi kristal yang sempurna untuk keramiknya, maka perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, size relationship cation to anion. Ya, nanti kita lihat ukuran cation dan anionnya. Tadi kan ada kisi utamanya berupa, nanti juga ada ininya. Yang poin pertama, ini yang poin ini ya dulu misalkan penjelasannya. Tadi kationnya misalkan menempati kisi-kisi yang utama karena ukurannya lebih besar ya. Misalkan oksigennya di sini.
Ini numpuk semua ya. Nah, ini kan ada ruang kosong ini di sini ya. Dan tadi ruang kosongnya itu atau celah-celahnya itu akan diisi oleh kation. Kationnya saya tulis dengan ini yang lain apa ya? Biru. Kuning kelihatan nggak ya? Saya tulis biru saja. Atom-atom itu kan lebih senang menata dirinya sehingga ruang kosong yang ditinggalkan itu sekecil mungkin, gitu ya. Nah, dan ini yang biru ini adalah kemungkinan untuk mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh kisi anionnya ya di sini. Maka ia harus tepat di sini sehingga ruang kosong yang lainnya jadi semakin sedikit. Itu ya, yang stabil senyawanya kan seperti itu. Ruang menyukai struktur kemas rapat dan ruang kationnya sedikit. Maka di sini ada perbandingan ukuran kation dengan ukuran anion. Nah, dulu kalau saudara mungkin pernah belajar di kimia anorganik ya, di kimia logam itu ada radius rasio ya. Radius rasio itu perbandingan jari-jari kation dengan anion. Ini maksudnya size relationship kation to anion. Ya, radius rasio itu kan R kation banding R anion, atau boleh ditulis sebaliknya karena artinya sama. Ini digunakan untuk mengukur ini supaya posisinya itu pas mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh susunan dari anionnya, ya. Yang kedua, saat mendesain keramik, maka electrical neutrality of overall structure. Dulu saya menerangkan ada senyawa, misalkan ZNO. Ada senyawa keramik berupa zinc oxide. Oke. Tapi saat sintesis, saat mendesain itu, kalau seperti ini, harusnya ini kan Zn-nya muatannya 2+, kemudian oksigennya muatannya 2-. Itu kan ya. Tetapi Zn ini bisa memiliki beberapa valensi. Ada +2, bisa juga berupa Zn+1. Kalau seperti ini, jadi ZnO padahal O-nya ini 2-, maka harus ada 2 Zn kan, untuk supaya netralitas muatan listriknya terjaga. Gini kan ya, 2 Zn, kemudian baru O, yang O di sini muatannya 2-. Nih, ini Zn2+, ketemu 2-, netral. Kalau valensi logamnya itu +1, maka harus ada 2 ion Zn+ untuk bergabung dengan oksigen yang muatannya 2-. Sehingga netralitas muatan listrik itu terjaga pada keramik. Ya, kemudian kristallographic arrangement, susunan kristalografinya juga harus diperhatikan. Kemudian stoikiometri mass match. Saat membuat keramik, perhitungan stoikiometrinya harus teliti. Itu ya. Ini adalah rumus dari struktur kristal keramik gitu ya, yang umum. Ada struktur rock salt, cesium klorida, zinc blende, ini ZNS ya, ini contohnya NaCl, MgO, Fe2O3, FeO ya, CsCl, ZNS, SiC tadi masuk ke nama strukturnya. Ini namanya struktur kristal seperti kristallographic arrangement ini. Fluorid itu CaF2, TiO2 termasuk itu, perovskit ini agak rumit ini strukturnya, kemudian spinel ya. Perovskit, spinel itu kalau dilihat merupakan contoh material maju gitu ya, sekarang banyak menggunakan keramik jenis perovskit.
Kalau kita lihat strukturnya lagi, maka ikatan ionik ini tadi struktur dari senyawa klasifikasi senyawa ionik tadi ya, strukturnya diadopsi ini. Ini dulu juga sudah saudara dapatkan waktu membahas tentang ikatan ionik. Jadi dibuka lagi catatannya itu ya. Ini tadi yang saya terangkan, ada radius rasio kan ya, supaya kalau ini ada tadi ini FCC bilangan koordinasi itu artinya setiap kation akan dikelilingi oleh 6 anion tetangganya. Demikian juga sebaliknya, satu anion akan dikelilingi oleh 6 kation tetangganya. Kalau ini cesium, satu kation Ca dikelilingi oleh 8 anion. Satu Zn misalkan dikelilingi oleh 4 S. Seterusnya ini bilangan koordinasi itu jumlah tetangga sekitarnya yang tepat berinteraksi dengan dirinya. Ya. Ini misalkan ini. Tadi yang ini ya, yang apa ini? NaCl contohnya tadi. Tetangganya katanya ada 6 ya. 6. Kita lihat tetangga yang tepat berikatan dengan dia. Saat yang ini ya, belakang, depan, kiri, kanan, atas, bawah. Mana lagi? Sini ya, samping sini. Karena ini kubik, maka panjang ini sama. Ini sudah berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Itu yang tepat atau jaraknya paling dekat berinteraksi dengan satu kation Na. Makanya tetangganya bilangan koordinasinya tadi 6. Kalau yang ini, lihat yang di pojok sini ya. Ya sama kurang lebih seperti tadi. Ini. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini sama 6. Kalau ini CSCl tadi kan 1 dikelilingi 8 ya. 1 CS dikelilingi oleh 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ZNS tadi 4 ya. Ini dikelilingi oleh 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang ini. 1, 2, mana? ZNS 3, 4, 1 itu juga dikelilingi oleh 4 itu. Tuh ya. Ini yang radius rasio tadi. Ini yang struktur ideal. Ini stabil. Yang ini juga stabil. Yang ini unstabil. Lihat kationnya ini terlalu kecil sehingga ruang kosong yang di sekitar sini masih banyak. Ya. Ini enggak stabil, yang kurang stabil. Some crystal structure may be generated from stacking of close-packed planes of anion cation field interstitial tetrahedral or octahedral position that exist between adjacent planes. Makanya supaya tepat, ini nutup porinya atau kalaupun tidak bisa sempurna, ini ruang kosongnya sekecil mungkin. Tapi nutupnya sempurna, maka radius rasionya ini ada berbagai jenis ya, tergantung coordination number-nya. Kalau 2 berarti 0,155, kalau 3 ini harus berapa gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau tidak pas? Ya dia jadi senyawa unstabil. Kalau dulu kita bahas tentang cacat kristal, ini juga bisa diisi oleh lubang kation lain. Misalkan ini diisi hanya 1, bisa jadi ini diisi 2. Dan nanti rumus kimianya enggak stekiometrik lagi ya. Jadi ada, kalau dulu kita belajar ada cacat kristal. Ya. Itu
dalam mendesain keramik atau senyawa ionik, hal-hal yang perlu diperhatikan itu radius rasio, struktur yang diadopsi apa, ya, kemudian apa, kenetralan muatan sama stoikiometri. Meskipun sekarang banyak senyawa-senyawa itu yang non stoikiometris. Ya. Nah, keramik sendiri secara umum itu ada dua material pokok yang besar. Kalau tadi waktu dibahas di logam itu ada ferros dan non ferros, ya. Dua yang terbesar itu. Kalau di keramik ada dua unsur juga yang besar, yaitu silika dan karbon. Itu penyusun utama keramik, meskipun tidak harus itu, ya. Tadi kan juga tidak harus itu. Oke, kemudian ini kelas silica glass. Ini a dense from amorphous silica. Bentuk densitas, bentuk rapat dari silika amorph. Ya. Charge imbalance corrected with counter cation such Na+. Kemudian ada istilahnya glass borosilikat yang kita gunakan di alat laboratorium, nama pasarnya Pirek gitu ya. Itu adalah senyawa boron dan silika. Better temperature stability, less brittle than sodium glass. Ya, ini silikat tadi ini maksudnya silikat itu dense from bentuk rapat dari silika amorph. Silika ini ya. Kalau kita bahas polimer ya ini juga salah satu polimer silika itu monomernya adalah silikat. Ion silikat itu rumusnya SiO4 4-. Ion silikat jarang ada yang sendirian seperti ini ya, tetapi ini dia akan berinteraksi dengan silikat yang lain. Istilahnya dulu apa? Katenasi ya. Nah, di sini masih meninggalkan ini kan muatan ininya. Untuk menetralkannya, maka senyawa silikat tadi di ini charge imbalance corrected with counter cation. Maka ini dinetralkan misalkan dengan Na atau Mg. Ya, Na kalau Na ya berarti Na4SiO4. Kalau ini Mg ya Mg2 SiO4 seperti itu. Dan seterusnya kation such as Ca2+, Mg2+, atau Al3+ berperan untuk menetralkan atau tadi sebagai counter ion ya, dan juga memberikan ikatan ionik di seperti itu di material keramiknya ya. Jadi silikat itu berupa ion silikat ya, ion silikat SiO4 yang bergabung dengan silikat yang lain secara tetrahedral. Nah, ketika bergabung dengan yang lain, ini misalkan ini ada 3 silika, gitu ya. 3 ion silikat. Ini awalnya ini tetrahedral itu ini ya maksudnya ya. Kemudian antar atomnya ini saling berikatan, berinteraksi gitu ya. Misalkan ini jadi Si3O9 6- gitu ya. Atau Si4 atau Si berapa gitu ya. Kalau nggak salah kalau Si-nya sampai 12 nanti bentuk ini. Lah, ini akan membentuk ini ruang di tengah seperti ini kan ya. Ini namanya porinya nanti. Jadi di silikat ini dia biasanya atau mineral yang mengandung silikat itu materialnya berpori. Manfaatnya untuk apa? Nanti kalau materialnya berpori untuk penyaring atau untuk adsorben itu bisa. Karena nanti molekulnya ini sebagai saringannya gitu ya, ini lubang saringannya. Kalau istilahnya di zeolit seperti itu. Ya. Atau tadi kalau misalkan mau ngolah limbah gitu ya. Ini kation ini bisa ditukar dengan kation dari limbah pengotornya, misalkan Pp2+ gitu ya. Itu juga, jadi lempung-lempung atau mineral yang berbasis silikat itu biasanya juga berperan sebagai
selain tadi proses penyaringan atau filtrasi ya, atau adsorpsi, ini juga bisa berperan sebagai penukar ion. Nanti yang ditukarkan apa? Kation ini yang tadi menetralkan ini ditukar dengan ion-ion dari limbah yang mau dikurangi kadarnya. Itu ya. Ini kemudian tadi silika, ion yang penting di situ adalah ion silikat. Ini tadi ada senyawa borosilikat, ini ada 96 silika glass, ada fuse silika gitu ya. Kita lihat di sini temperaturnya beda-beda, start point, analyzing point, sorting point, working point gitu ya. Itu berbeda-beda. Kemudian tadi ini kalau satu ini itu adalah ion silikat gitu ya. Ini untuk menggambarkan tetrahedralnya seperti itu. Ini tadi yang saya cerita ya, antar silikat gabung dengan yang lain bentuk struktur seperti ini misalkan. Nah, ini berarti porinya yang di sini, porinya sini, porinya ini. Kalau hanya sekian saja nanti jadi satu lapis, dan ini layer silikat. Silikat yang berlapis-lapis. Ini kalau di mineral ada namanya mineral bentonit, susunannya berlapis seperti itu. Ini contohnya Pak Si2O5 2-sonate cation to balance charge. Oke. Ini gambaran dua dimensinya ya. Silikat tetrahedral connected together to form 2D plane. Bidang itu, ini lapis pertama, lapis kedua, lah nanti untuk melapiskannya kalau itu ya nanti ada kayak gini misalkan. Ini layer pertama, layer kedua, layer ketiga. Nah, ini ada apa ya ini? Anion, midplane, cation ya. Ini Si4+, ini Am. Contohnya ini mineral kaolinate alternate silicate ion layer with aluminium hydroxide layer. Nah, contohnya layer silika itu mika atau kaca mika ya. Rumus kimianya adalah KAl3Si3O2OH2-. Itu tadi bentonit saya sudah bilangnya. Use as seal, wells, package dry untuk pengering gitu ya, karena dia bisa mengabsorpsi udara oksida di sekitar ruangan. Swell itu mengembang 2 hingga 3 kali di dalam air, ngembang kayak gel gitu, dimasukkan dalam air terus ngembang gitu. Bentuk yang kedua dari keramik itu adalah biasanya basisnya carbon form. Ya, kalau tradisional karbon itu biasanya digunakan hanya untuk pelumas atau pensil atau pewarna gitu ya. Tapi kalau advance karbon itu banyak sekali sekarang manfaatnya. Ya. Carbon black amorphous surface area ini ada bentuk juga diamond tetrahedral carbon, hard, brittle, can cleave cut it. Large diamond itu disebut jewel, ya diamond atau intan yang besar itu baru istilahnya jewel. Intan dan permata ya, jewel itu permata kan ya, kalau diamond itu intan. Large diamond jewelry. Small diamond often man-made used for cutting tools and polishing. Untuk
alat potong kaca biasanya ya, kaca yang tadi bahannya silika itu bisa dipotong dengan menggunakan intan. Pemotong and polishing itu penghalus. Diamond films, hard surface coats, cutting tools atau medical device, ujungnya itu pisau untuk membedah pasien itu biasanya juga dilapisi dengan diamond films ya untuk belah belah itu tubuhnya yang mau dioperasi itu. Di karbon juga ada layer structure ini ya. Kalau satu lapis seperti ini grafit, tapi berlapis-lapis seperti ini juga bisa memungkinkan. Dan desain material biasanya untuk ini supaya yang tadi satu lapisan ini bisa jadi yang dua dimensi itu atau satu dimensi berubah jadi dua dimensi berubah jadi tiga dimensi. Itu orang yang merekayasa material itu biasanya seperti itu. Ini juga bentuk karbon yang lain, fulurena dan karbon nanotube. Ini fulurena, ini karbon nanotube. Ini juga termasuk advan keramik ya, karbon nanotube. Itu katanya buatnya nggak sengaja dari jelaga apa gitu, peneliti Jepang, kemudian ternyata luar biasa sifatnya untuk bahan semikonduktor atau katalis juga bisa pakai. Ya. Nah, di keramik dulu kita kenal tadi untuk membuat keramik kan ada struktur stoikiometrinya harus dijaga, kemudian ada netralitas muatan gitu ya, kation dan anionnya ukurannya harus pas. Kalau tidak pas, mengapa? Tadi saya ceritakan ada cacat pada kristal tersebut ya. Cacat itu dikenal dengan defect in ceramic structure. Ada dua jenis defect, ada beberapa jenis ya sebenarnya ya. Ada defect cacat titik, cacat permukaan, cacat bidang gitu ya. Nah, pada material keramik ini cacatnya biasanya berupa cacat titik. Cacat titik karena yang cacat adalah atom-atomnya, gizi dari atomnya. Cacat titik ini ada istilah Frankel defect dan Schottky defect. Kalau Frankel defect itu ini apa ini? Harusnya di sini diisi oleh kation kan ya, tapi kationnya malah nyelip di sini. Jadi kation vakansi diikuti dengan kation interstisi. Ya, istilah itu lihat di buku kimia logam dulu ya. Kemudian ini kalau Schottky defect, ini tujuannya tadi untuk menjaga kenetralan muatan kan ya. Di sini harusnya ada anion, di sini harusnya ada kation. Tapi kalau satu hilang, kationnya kalau anionnya di sini hilang, kationnya ikut hilang tadi untuk menjaga netralitas muatannya. Nah, kalau kation dan anionnya hilang itu dikenal dengan Schottky defect. Kation vakansi diikuti dengan anion vakansi. Ya. Kemudian taksonomi keramik. Taksonomi keramik ini atau pembagian dari keramik. Kalau tadi dilihat dari komposisi atau senyawanya yang besar itu adalah basisnya silika dan karbon gitu ya. Strukturnya tadi adalah sebagian besar itu FCC, kemas rapat, menyukai yang seperti itu. Kalau ini taksonomi ini berdasarkan manfaatnya itu ya, penggolongan keramik berdasarkan manfaatnya. Ada yang keramik sebagai gelas, ada sebagai produk gelembung, ada refraktoris, bahan yang kuat pada suhu tinggi, abrasif itu ya abrasif, kita gampangnya ngomong itu amplas ya, bahan penghalus ya. Amplas, sandpaper itu amplas. Kalau kita mau menghaluskan permukaan kayu atau logam, kita pakai amplas ya. Itu sandpaper. Itu buatnya dari material keramik untuk menghaluskan. Kemudian ada semen, ada advance keramik. Itu ya.
Ini sifat-sifatnya. Tm itu melting temperature. Ya, for glass is moderate, but large for other ceramic. Ini beberapa sifat yang membedakan ke 6 taksonomi ini. Dilihat dari titik lelehnya, melting temperature. Yang glass itu moderate, sementara yang lain itu melting poinnya bervariasi dan cukup bervariasi, makanya itu large for other ceramic ya. Kalau refraktoris yang detail poinnya sangat tinggi gitu ya. Bahan-bahan kelas moderate ini maksudnya tidak terlalu tinggi suhunya ya. Tapi kalau yang keramik yang lain bervariasi tergantung fungsinya untuk apa. Kemudian sifat yang lain, small toughness, kurang tangguh, tadi kan kuat tapi rapuh. Ya, lah rapuh itu berarti small toughness. Ductility, diulet mudah dibentuk, large moduly, and crack resistant, tahan terhadap slip. Kemudian aplikasinya pada suhu tinggi, wear resistant, no value useful, charge metallity. Fabrication, pembuatannya untuk glass itu ini yang paling mudah dibuat, sementara yang ini paling susah dibuat. Ya. Some glasses can be easily formed, other granulates cannot be formed or casting. Ya, ini yang glass sifatnya dia berupa transparan, kemudian mudah dibentuk, merupakan non-kristalin silikat plus oksida. Tadi kalau dilihat dari komposisi kimianya, sebagian besar keramik itu kan silika dengan karbon tadi ya, tetapi tidak harus itu. Tadi sudah saya bilang ya, tidak harus itu. Nah, contohnya ini di glass, glasses, non-kristalin silikat and oxide, oxide. Ini silikat ya, silikat tadi SiO4, non kristalin berarti amorf ya, amorf silika bercampur dengan material oksida logam. Nah, ini material oksida logamnya ini. CaO, Na2O, K2O, Al2O3. Ya. Nah, contohnya soda lime glass. Ya, soda lime itu berarti Na, ada Na-nya di situ. Soda lime glass itu komposisinya SiO2-nya 70%, silikannya, silikat ya, silika itu silikat bergabung dengan komposisi tertentu nanti sampai SiO2 gitu ya. Dan 30%-nya Na2O dengan CaO. Soda lime glass. Nih, composition and characteristics of some common commercial glasses ya. Ini ada fused silika, ada 96 silika, borosilikat, kontainer itu bahan-bahan biasa yang dipakai gelas biasa untuk wadah gitu, maksudnya kontainer itu wadah yang dari gelas gitu. Fiberglass, optical flint, glass keramik, pirokrim, ini sifatnya, ini komposisi kimianya ya, ada silika, Na2O, CaO, Al2O3, B2O3, dan lainnya itu Mg, Pb, dan lain gitu ya. Karakteristik and application, high melting temperature, very low coefficient of expansion, shock resistant, tahan terhadap nggak mudah pecah gitu. Silika, thermally shock, kalau pada suhu tinggi nanti dia akan pecah, gampang pecah, tapi chemical resistant ini untuk alat laboratorium. Ya, ini untuk ini thermally shock. Mungkin thermally shock itu artinya tahan suhu tinggi ya. Kemudian chemical resistant, often wear
yang borosilikat ini boleh dipanaskan gitu ya. Kalau ini tidak, sebaiknya tidak. Low melting, container low melting, temperature easily work, also durable, easily. Kemudian ini, we know that ceramic are more brittle than metals. Why? Ya, consider methods of deformation. Ya, kalau dulu karena tadi ikatannya ionik gitu ya. Ya, sering saya gambarkan gini ya. Kan tadi ionik ya, kation, anion, gitu kan ya. Ini yang biru saya gambar kationnya dulu. Negatif, ini juga negatif, di sini negatif, di sini negatif, ini negatif. Ya, karena beda muatan seperti ini, maka ada gaya elektrostatisnya kan ya, dan itu membuat ikatannya menjadi kuat, gitu ya. Nah, tetapi jika di ini slip itu geser ya, slip planes, bidangnya geser gitu, maka mana tadi? Tapi kalau ini geser, slip tadi ya, maka ada kemungkinan positif ketemu positif, negatif ketemu negatif. Dan kalau sudah seperti itu, maka ikatannya gampang putus, makanya kita sebut dengan brittle. Gitu ya. In ionic solid, the slippage is very difficult. Too much energy need to move one anion past another anion, like charged refill. Ya. Meskipun untuk membuatnya bidangnya geser itu juga agak susah ya kalau untuk padatannya, butuh energi yang cukup besar. Ini maksudnya deformasi tadi, geser di sini ya. Dulu ada di buku kalau nggak salah. Ini geser sehingga anion ketemu anion, kation ketemu kation gitu. Itu slip planes kayak gitu. Ya, ini kuat. Kuat tetapi rapuh. Sifat-sifat dari mekaniknya, kekuatannya itu secara signifikan bergantung pada prosesnya. Karena sifat dari keramik defect itu juga tidak bisa diprediksi, maka we do not simply add a factor of safety for tensile loading. Berikutnya, slide berikutnya adalah beberapa aplikasi termasuk yang dalam taksonomi yang tadi kita bahas itu. Tadi kan di gelas sudah ya, silik gelas itu apa tadi? Contohnya soda lime ya, silikat ditambah natrium oksida dan lime apa CaO. Ya. Ada lagi untuk clay. Clay tadi juga kalau ada silika, kemudian ada alumina, gitu, senyawa silika alumina itu clay, ya. Contohnya ya lempung zeolit, bentonit itu clay, ya. Untuk apa tadi clay? Refraktoris ya. Maaf,
whiteware and bricks untuk bata rumahan itu ya, lempung kan ya, tanah yang dibakar itu ya, atau whiteware itu juga termasuk clay product. Kalau mineral di alam itu lempungnya namanya zeolit atau bentonit atau mineral yang lain. Kalau refraktoris apa? Bentar, lihat refraktoris itu tadi keramik yang tahan pada suhu yang sangat tinggi. Contoh gampangnya yang bisa saudara lihat kalau main ke lab adalah furnace. Itu ya, di sisi furnace kanan kirinya itu ada batu batanya warnanya putih. Nah, itu refraktoris itu. Komposisinya yaitu sama silika dengan alumina. Ya, kalau ini nanti ya komposisi nama gabungan silika alumina itu namanya macam-macam. Ada mulit, kristobalit dan lain sebagainya. Itu ya. Mulit, alumina, kristobalit itu kandidatnya refraktoris. Nah, ini mulit itu Al, kalau Al2 O3-nya itu 3, SiO2-nya 2. Dan kristobalit nanti bisa dicari ya. Nah, kristobalit alumina ya, alumina komposisi dominannya. Refraktoris ini cutting tools itu masuknya kemana ya? Cutting tools di taksonomi tadi. Refraktoris cutting tools itu masuknya ke abrasif. Ya, cutting tools itu masuk taksonomi yang abrasif. Ya, Vogrin, Dinklage, tungsten, karbida, keramik, vocating, SI wafers, lapisan-lapisan silika itu bisa dipotong dengan cutting tools ini. Manufacture single crystal or polycrystalline diamond in a metal or resin matrix. Ini bahan pemotongnya, ini misalkan ada logam tertentu tadi yang sangat kuat tadi ya, untuk memotongnya itu butuh ini pisau khusus, pisaunya khusus, bahannya tadi keramik. Ini cutting toolsnya ini. Coated single crystal diamond, polycrystalline diamond in analytic matrix. Ini oil drill bits. Itu ini biasanya apa? Untuk ngebor minyak bumi itu ya, butuh cutting tools-nya. Nah, mata bornya itu dilapisi juga dengan karbon. Ini kalau kasusnya di Lapindo, mata bornya ini yang tertinggal di dalam sumurnya akhirnya malah memicu apa? Semburan lumpur itu. Ini mata bornya ini. Nah, mata bornya ini terbuat dari bahan keramik. Itu ya. Cutting tools. Nah, kemudian untuk sensor, ya di mana-mana sekarang pakai sensor ya. Example oxygen sensor, mensensor adanya gas oksigen menggunakan material keramik ZrO2. Principle make diffusion of ion fast for rapid response. Approach at the impurity to Zr increase O2 vacancies, increase O2 diffusion rate. Ini Zr, ini O-nya. Saya nggak begitu paham yang ini. Kemudian ini TiO2 nanotubes. Ini banyak digunakan untuk, ya, kenapa disebut energi alternatif gitu ya. Karena TiO2 itu material semikonduktor. Dia bisa, kalau di semikonduktor kan ada transisi elektron ya dari pita valensi ke pita konduksi. Nah, untuk menginisiasi perpindahan itu dibantu dengan sinar matahari. Ya, lah kalau ada perpindahan elektron itu berarti kan ada arus yang mengalir gitu ya. Itu sebagai energi alternatif untuk misalkan alat-alat listrik ya. Misalkan membuat solar cell.
Nah, untuk menginisiasinya supaya sinar matahari itu ditangkap banyak bisa diubah banyak menjadi energi listrik, perlu ditangkap oleh material. Materialnya diantaranya ada titania nanotube. Contoh yang lainnya, TiO2 nanotube digunakan sebagai fotokatalis ya untuk menginisiasi dekomposisi air menjadi hidrogen dengan oksigen. Lah kalau sudah jadi hidrogen, nanti hidrogen dan oksigen, hidrogennya dipisahkan, itu bisa sebagai sumber energi alternatif pengganti minyak bumi. Ini maksudnya titik TiO2 itu sebagai energi alternatif. Nah, bentuknya TiO2, morfologinya ini sengaja dibuat nanotube, tabung nano. Karena apa? Kalau dibuat nanotube seperti ini, maka luas permukaannya akan menjadi besar. Energi gap-nya juga berpengaruh ke situ. Ya, berpengaruh ke situ. Makanya untuk meningkatkan kinerja material aktivitas semikonduktor atau fotokatalisis dari titania ini, maka titania yang biasanya bentuknya sferik atau lingkaran diubah menjadi titania nanotube. Ini tadi clay ya, tadi salah satunya ada clay gitu ya. Ini komposisinya 50% clay, kemudian ada filler, ada fluorescent agent atau feldspar. Ya, kemudian ini abrasif keramik tadi termasuk cutting tools ya, used to wet, green or cut away other material, diamond natural or synthetic. Contohnya dibuat untuk tadi cutting tools itu diamond kan ya, atau silikon karbida, atau WC itu tungsten karbida, aluminium oksida dan silika sand. Kalau mau cari gambarnya di buku saudara ada itu silikon karbida, tungsten karbida seperti apa yang digunakan untuk abrasive tools ya, cutting tools. Nah, kemudian ini sebagai advanced keramik untuk head engine, run at high temperature, excellent wear corrosion, resistant, low frictional losses, ability to operate without cooling system, low density. Ini untuk engine block, piston coating, jet engine, ini makanya pakai ini Si3, silikon nitrida, silikon karbida, zirconia. Ya, tadi kan di logam juga kita bahas tentang ZR itu kan juga untuk refraktoris ya, bahan yang tahan pada suhu tinggi. Zirconia juga demikian, head engines. Tapi disadvantage-nya karena terbuat dari keramik ya, tadi rapuh. Kelemahannya keramik itu hanya satu, kalau logam tadi korosi, kalau keramik itu brittle, masalahnya itu rapuh. Too easy to have voids, weaken to engine, difficult to maintain, sukar untuk diterapkan. Aplikasi dari keramik yang termasuk advance keramik ini keramik armor. Keramik armor itu maksudnya material keramik yang digunakan untuk bahan-bahan keperluan militer. Contohnya apa? Rompi anti peluru, apalagi tank anti peluru gitu ya, itu masuk ke advance keramik. Tapi kalau rompi tadi masuknya mungkin ke material komposit ya. Ya Bu, kalau rompi, kalau yang ini itu tanknya, body tanknya dilapisi dengan Al2O3 atau boron karbida atau silikon karbida sehingga menjadi material yang kuat yang bisa nahan proyektil gitu ya, bisa nahan proyektil. Atau tameng gitu ya. Jadi ini keramik yang digunakan di bidang militer. Tapi untuk militer nggak hanya ini ya. Tadi logam juga ada armor. Ya, jadi banyak sekali pengembangan dari material-material ini. Extremely hard material, shatter to incoming proyektil, menjaga dari proyektil yang masuk, energi absorb material underneath. Jadi energi proyektil yang masuk itu diserap oleh material keramiknya. Prinsipnya itu. Kemudian electronic packaging, ya di pengemasan elektronik di hold micro chosen to secure hold microelectronic and provide heat transfer, mass match thermal expansion coefficient, ya.
Material yang digunakan boron nitrida, silikon karbida. Ini silikon karbida, boron nitrida ini banyak sekali, termasuk tadi energi alternatif itu juga diantaranya dikembangkan dari silikon karbida, boron nitrida. Demikian saudara yang dapat saya sampaikan seputar keramik ya, lebih banyak ke aplikasinya misalkan ya. Memang ya, kalau dari sisi kimianya tadi utamanya itu ikatan ionik. Kalau dilihat dari komposisi kimia, sebagian berupa silikat dan dipadu dengan oksida yang lain, kemudian karbon gitu ya, karbon dipadu dengan atom atau senyawa yang lain gitu ya. Kalau dari segi kimianya tadi katanya bisa ionik, bisa kovalen, tapi sebagian besar ionik gitu ya. Susunan atomnya tadi ya ada kemas rapat gitu ya. Yang perlu diperhatikan ada radius rasio gitu ya. Apalagi kalau yang ini yang taksonomi tadi berkaitan dengan pemanfaatan dari keramik, ada glass, ada clay, abrasif, semen nanti kita bahas lagi saat komposit juga dibahas itu. Kemudian advanced keramik refractories ya. Itu ada 6 sepertinya. Demikian, semoga bermanfaat ya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.